Ya, kemarin kita udah belajar Unity. Hari ini kita belajar Roblox Studio. Aku anggap teman-teman udah punya Roblox Studionya. Kita create new experience aja. Oke, kurang lebih tampilan Roblox Studionya seperti ini. Kita punya properties di sebelah kiri, Explorer di sebelah kanan, defaultnya. Di atas ini ada beberapa menu-menu dan di bawah ada output. Oke, mungkin pertama karena ini base plate-nya gede banget, mungkin aku akan kecilin dulu base plate-nya di sini. Kalau diklik di Explorer, di properties ini bakal kelihatan properti dari base plate-nya, ada ukuran, ada posisi, ada material, warna dan lain-lain. Ini bisa teman-teman coba sih. Oke. Nah, di sini aku bakal kecilin jadi 500 saja, nggak perlu gede-gede. 500 di X dan 500 di Z seperti ini. Warnanya kita balikin ke agak abu ini aja. Oke, sekarang di sini kita akan coba untuk buat satu part di sini. Oke. Jadi part yang ada di sini kita scaling supaya nanti bisa kita injak lah kurang lebih. Oke. Jadi kita start dari sini kurang lebih. Oke. Mungkin ini aku naikin sedikit ya, karena di bawahnya nanti aku mau taruh kayak lava gitu, semacam lava gitu. Spawn locationnya kita tarik ke atas sedikit juga. Oke. Oke, ini part kasih nama A. Lalu kita bikin satu part lagi di sini. Kita atur size-nya mungkin 20 X, 20 Z. Kecil banget. Oke. Mungkin aku atur ukurannya segini kali ya. Oke. Lalu untuk A ini aku anchor supaya dia nggak jatuh. Jadi anchor ini gunanya apa? Anchor ini supaya dia kalau melayang kayak gini, dia nggak akan jatuh ke bawah gitu. Oke. Kalau misalnya di sini anchornya diklik nggak bisa juga, kadang nggak bisa. Itu bisa diklik di sini di propertiesnya. Ada opsi untuk anchor seperti ini. Lalu di bawah kita kasih nama lava. Poin A nya kita duplicate aja, kita gerakin ke depan seperti ini. Lalu di sini kita kasih nama poin B. Tambahkan beberapa part supaya kita bisa melompat dari sini ke sana. Oke. Yang biru ini sumbu Z, yang merah ini sumbu X, yang hijau ini sumbu Y. Jadi X yang merah itu kiri kanan, Y itu atas bawah, Z itu depan belakang. Jadi kurang lebih orientasinya sih sepertinya seperti ini sih. Kita coba tunjukkan orientasinya. Show orientation indicator, kurang lebih ya. Kurang lebih orientasi depannya seperti itu. Cuman nggak apa-apa. Jangan lupa di anchor beberapa partnya. Kalian kasih nama float part gitu. Kita duplicate aja float partnya. Oke. Lalu di sini float partnya aku grouping jadi satu, pakai Ctrl aja, di select, multi select kayak gini. Terus kita group as folder aja. Environment misalnya. A sama B nya juga bisa dimasukin ke dalam kalau mau. Oke, lava di bawah. Kita ganti material sama warnanya biar agak kelihatan kayak lava, warna merah. Lalu kita ganti neon. Oke.
Ini tadi udah di-anchor kan ya. Oke, coba kita play dulu. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, agak miring ya. Agak sedikit miring, tapi nggak apa-apa. Oke, ini aku select dulu, geser dikit biar agak center. Oke, lalu di lavanya kita bikin script supaya kalau kita nginjek nanti dia bakal mati kayak deadly lava gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin referensi dulu ke lava partnya. Kenapa? Karena Roblox Studio itu dia nggak tahu kita mau ngerubah part yang mana sih, part mana yang mau kita utak-atik gitu. Jadi di sini kita akan bikin lokal lava part dulu sama dengan script.parent. Jadi ini kurang lebih kita tuh kayak ngasih tahu kalau di sini tuh kita punya lava part di sini. Lava part ini kita dapatnya dari script ke parentnya gitu. Jadi kalau kita hubungin ini lava part ini, kita akan kasih tahu lava part ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya itu dari script yang ada di sini ke parentnya, dimana ini adalah si lava gitu. Oke, scriptnya itu yang ini. Parent dari scriptnya itu adalah si lava, dan kita simpan ke variabel yang namanya lava part gitu. Nanti kita akan utak-atik lava partnya ini. Nah, terus kita bikin local function touch other gini, seperti ini. Terus dalamnya kita kasih part. Jadi ini nanti kita akan bilang local karakter sama dengan part.parent seperti ini. Lalu di dalamnya kita bisa dapetin local humanoid sama dengan char find char titik, wah nggak ada autocomplete nya lagi. Wait for child, terus yang namanya humanoid seperti ini. Kita lihat nanti ada nggak, dapat nggak ya. Oke, if humanoid then maka darahnya bakal jadi 0. Jadi kurang lebih ini apa, ini tuh kayak kita bikin fungsi baru, lalu dalamnya kita kasih nama fungsinya itu touch other, dan di dalam kurung ini, dalam functionnya ini kita akan tarik atau buat variabel baru lagi. Nah, kita akan dapetin komponen ini itu dari mana? Dari nanti objek yang nyentuh dia. Oke. Jadi di sini kita akan konekin lava part .touch, kita konekin dengan fungsi si touch other ini. Ini nggak perlu buka kurung, tutup kurungnya. Di sini kita akan kasih tahu lava part kalau disentuh apapun, mungkin dia akan nyentuh objek apapun gitu kan. Bisa jadi dia nyentuh player kita, bisa jadi nanti dia nyentuh NPC-nya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya dia nyentuh apapun itu, kita akan jalanin fungsi ini, touch other ini. Nah, lalu dia akan cek nih, yang nyentuh itu apa? Nah, yang nyentuh lava partnya itu kan mungkin nanti kaki si playernya, atau tangan si playernya, atau bajunya, atau apapun itulah. Nah, nanti kita akan dapetin parent dari si kakinya. Parent dari si kakinya mungkin kita play aja biar kelihatan di scriptnya. Nah, kan nanti kan player kita kurang lebih kayak gini nih, ya kan? Nah, dalam sini kita bisa cek player kita. Player kita itu punya komponen-komponen seperti ini. Oke, dia punya kaki seperti ini, lower leg, terus left lower leg atau right lower leg. Nah, di sini kita akan dapetin komponen ini pas lagi nyentuh. Oke, kita akan dapetin dia. Lalu kita akan akses parentnya. Parentnya itu yang mana? Parentnya itu adalah kaki ini ke parent di sini. Di sini namanya nama parentnya itu Neotech 24. Lalu dari parentnya itu kita akan tunggu child yang punya namanya humanoid seperti ini. Nah, jadi dari sini kalau aku gambarin kurang lebih kita tuh kayak dari kakinya kayak gini.
kita referensiin parent ya di atas sini. Lalu dari parent ini, oke, yang char ini kita dapat dari si ini kakinya ke parent. Lalu kita mau dapetin si humanoid. Dapetin si humanoidnya dari mana? Dari si parent ini, karakter ini. Kita tunggu child dia yang punya namanya humanoid seperti ini. Kalau udah dapat dan kita nyentuh, maka kita akan bikin humanoid health-nya di sini. Komponen health ini itu dari 100 kita akan berubah dia jadi 0. Kurang lebih seperti itu. Coba kita tes jalan atau enggak. Oke. Nah, kalau jalan, nanti kalau dia jatuh, dia bakal kurang lebih seperti ini. Di sini ada kelihatan infinite yield possible on workspace wait for child humanoid. Nah, ini karena dia udah nyentuh objek lain, tapi objek lainnya itu bukan humanoid, jadi ada kemungkinan dia bakal ngecek terus gitu. Oke. Mungkin biar nggak terlalu gimana-gimana, lavanya kita naikin dikit kali ya. Oke, lavanya aku naikin dikit deh. Naikin dikit di sini misalnya. Lalu kita anchor supaya dia nggak jatuh. Lalu kita coba sedikit kasih ruang antara part ini dengan part yang di bawah. Kita kasih ruang buat lavanya. Jadi pas awal itu lavanya nggak akan nyentuh apa-apa, karena dia nggak nyentuh apa-apa, dia nggak akan jalanin codingan yang tadi. Tapi ketika dia nyentuh player, dia baru akan jalanin si tunggu humanoid tadi yang ini. Oke, ini bisa dilihat nih. Oke, nah sekarang kita bisa bikin komponen-komponen yang di sini biar lebih seru. Kita bisa bikin dia juga hilang gitu, misalnya kalau kita injak gitu. Nah, nanti kan mungkin kita mau main sama teman-teman gitu, kita kayak lomba gitu, siapa yang sampai ke ujung duluan gitu, misalnya kita tabrak-tabrakan atau gimana. Nah, di sini kita bisa bikin juga part-partnya. Kita bikin script di sini. Kita bisa kayak tadi local floating part 1 gitu misalnya, atau float part gini sama dengan script.parent, sama kayak yang tadi. Kita bikin referensi ke part yang ini dulu, lalu kita bisa bilang kayak gini, local function touch player kayak tadi part gitu misalnya. Lalu kita tinggal bikin mirip kayak tadi, local part sama dengan local character sama dengan ingat penamaan di kiri ini bebas ya, teman-teman mau kasih nama apa aja bebas. Nah, di sini udah ada nih tadi autocomplete-nya. Coba kita enter lagi. Ya, hilang lagi. Local humanoid sama dengan ini char wait for child. Kalau misalnya ini, tapi bedanya di sini adalah kita nggak kurangin darah jadi 0. Tapi kalau kita nyentuh float part ini, kita akan bikin kayak gini. Kita akan bikin wait misalnya 3 detik. Lalu kita akan bikin kayak float part dot transparansi, kita rubah misalnya. Transparansinya kita rubah dari yang awalnya 0 kita rubah jadi 1. Kalau jadi 1 itu dia berarti transparan. Oke. Lalu kita bikin juga untuk collision ya, can collide-nya kita ganti jadi false sehingga nggak bisa diinjak. Oke. Terus kita tunggu lagi 3 detik. Setelah 3 detik kita akan bikin transparansinya balik lagi jadi 0. Jadi 0 ini berarti dia nggak transparan atau kelihatan. Lalu kita bikin collisionnya nyala lagi, atau sentuhannya nyala lagi, atau bisa diinjak seperti ini. Kita tinggal koneksiin dengan float part dot touch can connect ke function yang namanya touch player seperti ini. Kalau udah kita play aja. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya aku injak mungkin nggak kelihatan apa-apa, tapi setelah 3 detik dia akan hilang tuh. Setelah 3 detik dia akan hilang. Tadi codingannya cuman kita taruh di sini ya, jadi yang hilang tuh cuman ini doang. Dia akan hilang 3 detik, lalu beberapa detik kemudian dia akan muncul lagi seperti ini. Jadi dia akan tunggu 3 detik hilang, terus tunggu 3 detik lagi dia akan muncul lagi seperti ini. Tentunya supaya script ini nggak membingungkan, karena namanya script kayak gini, kita ganti juga scriptnya. Yang lava, script untuk lava kita rename jadi lava script.
untuk yang float part kita ganti namanya jadi float script gitu misalnya. Nah di sini juga teman-teman bisa pakai script ini untuk float part yang di bawahnya, jadi tinggal diduplikat aja seperti ini karena kita belum belajar untuk tagging dan lain-lain, jadi bisa diduplikat kayak gini dulu sehingga semua partnya itu dia akan punya codingan yang kurang lebih sama. Jadi setelah 3 detik bisa dilihat sini tiga-tiganya akan hilang, lalu 3 detik kemudian dia akan muncul kembali. Oke, paling itu sih untuk ini. Nanti kalau misalnya udah selesai mungkin bisa di save, di publish ke Roblox, terus di share ke teman-teman biar bisa main bareng gitu di sininya. Kalau nggak tahu caranya gimana, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya aku bakal ajarin gimana caranya. Tapi ini kita stop dulu, kita save simple lava gitu misalnya, touch lava you die, go to other part of platform gitu misalnya. Tim create, collaboration, auto save ke cloud nggak perlu, kalau aku sih nggak perlu, kalau teman-teman mau juga nggak apa-apa. Mau sharing datanya biar Roblox bisa pakai buat training AI dia, kalau aku juga nggak aku sharing. Oke, kalau udah di save aja. Oke, nextnya kalau misalnya mau dilanjutin atau mau diapain, tinggal dibuka lagi projectnya. Tentunya kalau mau dipublish ke Roblox supaya bisa dimainin sama yang lain-lain juga boleh aja. Oke, paling itu. Thank you. Kalau ada pertanyaan eh, bisa ditanyain di kolom komentar, dan kalau misalnya ada ide untuk topik-topik menarik lainnya mungkin bisa di-share juga. Nanti kalau aku sempat aku bakal bikin tutorialnya juga. Oke, paling itu. Sampai ketemu lagi. Dadah.